Pembahasan soal SBMPTN tahun 2016 sampai tahun 2019. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Kali ini kita akan membahas soal tentang materi kesetimbangan dan KSP. Total soalnya ada 6, yaitu terdiri dari 4 soal kesetimbangan dan 2 soal KSP. Soal KSP ini lumayan jarang keluar di SBMPTN. Dari tahun 2016 sampai tahun 2019 itu hanya keluar 2 soal. Jadi ini penjelasannya digabung dengan materi yang kesetimbangan. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin kurang jelas melihat tulisan soalnya, file PDF soalnya bisa diunduh, link PDF-nya udah ada di deskripsi. Oke, kita mulai pembahasan soal yang pertama, yaitu soal nomor 41. Dekomposisi NaCl dalam wadah tertutup 1 liter berlangsung sebagai berikut. 2 NaCl menghasilkan 2 NO plus Cl2. Pada temperatur tertentu, konsentrasi gas pada kesetimbangan masing-masing adalah 2 molaritas. Kesetimbangan tersebut, kita perhatikan opsi A sampai opsi E ini tentang pergeseran kesetimbangan pada saat ditambahkan sejumlah tertentu zat. Nah, untuk mengetahui pergeserannya, kita bandingkan nilai Kc dan Qc. Nilai Kc ini adalah konstanta kesetimbangan awal, sedangkan yang Qc ini adalah setelah ditambah. Jadi rumusnya sama, cuman bedanya yang Kc ini yang mula-mula yang diketahui soal, sedangkan yang Qc ini adalah nilainya setelah ditambah sejumlah tertentu zat. Oke, kita tuliskan dulu reaksi yang diketahui di soal. Di sini 2 NaCl menghasilkan 2 NO plus Cl2. Sekali lagi mohon maaf, mungkin agak berisik ya karena ada pembangunan. Semoga penjelasannya tetap terdengar jelas. Nah, di sini sudah diketahui dalam kesetimbangan, jadi kita tidak perlu menuliskan MRS-nya, langsung aja ini setimbang. Masing-masing spesies di sini 2 molaritas. Jadi karena sudah setimbang, langsung aja kita hitung nilai konstanta kesetimbangan atau Kc-nya. Ini yang mula-mula ya, yang belum ditambahkan sejumlah tertentu zat. Jadi Kc ini kan rumusnya konsentrasi zat sebelah kanan, sini ada NO pangkat koefisien, dikali konsentrasi Cl2 pangkat koefisien, dibagi konsentrasi sebelah kiri yaitu NaCl pangkat koefisien. Kc-nya sama dengan, nah ini NO-nya 2 kuadrat, dikali Cl2-nya 2, dibagi NaCl-nya ini 2 kuadrat. 2 kuadratnya bisa dicoret, jadi nilai Kc-nya sama dengan 2. Cara mengetahui pergeserannya, kita bandingkan Kc dan Qc. Jadi Kc kalau sama dengan Qc, ini berarti tidak bergeser. Kemudian kalau Kc-nya kurang dari Qc, ini berarti bergeser ke kiri. Kemudian kalau Kc-nya lebih besar dari nilai Qc, berarti kesetimbangannya bergeser ke arah kanan. Di sini kita udah dapet ya nilai Kc-nya sama dengan 2. Selanjutnya kita hitung nilai Qc untuk opsi ABC, karena ini kan untuk opsi ABC penambahannya sama-sama ditambahkan 1 mol NaCl dan 1 mol NO. Jadi pasti nilai Qc-nya tuh sama. Kita hitung dulu ya Qc-nya. Rumusnya sama dengan Kc, yaitu kanan per kiri. Yang kanan tadi ada NO, di sini kan NO-nya 2 molaritas, kemudian ditambah 1 mol NaCl. Kita samakan satuannya, jadi ini molnya diubah ke molaritas dengan cara dibagi volume, berarti ini adalah 1 molaritas NaCl dan 1 molaritas NO. Nah, awalnya NO tuh 2 molar, ditambah 1 molar kan di sini, berarti ini 2 ditambah 1 karena ada koefisien ini di pangkat koefisien. Kemudian Cl-nya ini tetap, tidak ada penambahan di sini, dibagi yang sebelah kiri. Sebelah kiri ini NaCl kan awalnya 2 molar, ditambah 1, berarti ini 2 ditambah 1 kuadrat. Ini bisa dicoret, jadi nilai Qc-nya sama dengan 2. Ternyata kan nilai Qc untuk opsi ABC ini sama dengan Kc-nya. Nah, kalau Qc sama dengan Kc, berarti kesetimbangannya itu tidak bergeser. Nah, yang benar adalah opsi A. Ini kunci jawabannya salah, harusnya yang A yang benar, bukan yang B.
Kemudian kita coba hitung untuk opsi D dan opsi E. Ini kan penambahannya sama ya, 2 mol NaCl dan 1 mol NO. Berarti yang NaCl-nya ini 2 molaritas, yang NO-nya 1 molaritas. Oke, kita hitung nilai Qc untuk opsi D dan E. Rumusnya sama. Tadi kan NO-nya ini 2 molar. Kemudian ini ditambah 1 molar, berarti sekarang NO-nya 2 plus 1 pangkat coF, kemudian Cl2-nya ini tetap pangkat 1, dibagi yang sebelah kiri ini NoCl, awalnya 2 molar, kemudian ditambah 2 molaritas, berarti 2 ditambah 2 kuadrat. Jadi ini sama dengan 3 kuadrat dikali 2 dibagi 4 kuadrat. Jadi ini 9 kali 2 18, 18 dibagi 16 sama-sama dibagi 2 ya, ini 9 per 8. Nah 9 per 8 kan 1 koma ya, hasilnya nggak sampai 2. Nah ternyata nilai Qc untuk opsi D dan E ini tuh lebih kecil dari nilai Kc-nya. Qc lebih kecil dari nilai Kc harusnya bergeser ke kanan. Nah jadi ini kan salah nih, yang D bilangnya bergeser ke kiri, yang E bilangnya tidak bergeser. Jadi jawaban nomor 41 itu adalah A. Soal yang kedua, soal nomor 42, gas NOBr terurai menurut kesetimbangan berikut. 2 NOBr menghasilkan 2 NO plus Br2. Suatu wadah tertutup bervolume tetap diisi dengan gas NOBr sampai tekanannya mencapai 80 torr. Jika setelah kesetimbangan tercapai, 50% gas NOBr terurai, tetapan kesetimbangan Kp reaksi di atas adalah, yang ditanya adalah konstanta kesetimbangan Kp. Nah, Kp ini rumusnya sama dengan tekanan parsial sebelah kanan. Jadi tekanan parsial itu adalah tekanan masing-masing spesi yang terlibat dalam reaksi. Yang sebelah kanan di sini ada Br2. Kemudian ada NO, tapi di sini dipangkat koefisien ya. Jadi tekanan parsial NO pangkat 2, kalau yang Br2-nya kan 1. Dibagi tekanan parsial spesi yang sebelah kiri, pangkat koefisiennya yaitu PNOBr. Ini pangkat 2. Yang dimasukkan ke rumus Kp, di sini tuh kondisinya harus sudah dalam kesetimbangan. Nah, jadi kalau belum dalam kesetimbangan, itu harus di-MRS dulu. Di sini kan diketahui, suatu wadah tertutup diisi. Nah, di sini berarti kondisi mula-mula, jadi kita harus MRS dulu. MRS ini tuh, maksudnya yang bisa di MRS, ini tuh konsentrasi, kemudian mol, kemudian tekanan. Nah, kapan kita menggunakan MRS tekanan? Ini kan jarang banget ya. Kalau misalkan di soal itu ada tekanan mula-mula, berarti kita MRS-nya menggunakan tekanan aja, gitu. Nah, ini ditulis dulu aja reaksinya. 2 NOBr menghasilkan 2 NO plus Br2. Di sini MRS. Ini kan torr satuan dari tekanan ya, jadi 80 torr ini tekanannya, tekanan mula-mula. Nah, suatu wadah tertutup bervolume tetap diisi dengan gas NOBr sampai tekanannya mencapai 80 torr. Berarti yang 80 torr ini adalah tekanan mula-mulanya NOBr. Ini 80. Kalau yang produk ini tidak diketahui, berarti dianggap belum terbentuk, seperti ini. Kemudian diketahui jika setelah kesetimbangan tercapai, 50% gas NOBr terurai. Nah, 50% ini itu adalah alfanya atau derajat disosiasi. Jadi derajat disosiasi ini sama dengan yang bereaksi. Kalau kita pakai mol, MRS-nya berarti mol yang bereaksi. Kalau kita pakai tekanan, berarti tekanan yang bereaksi. Dibagi yang mula-mula. Nah, di sini kan yang bereaksi X ya. Ini alfanya 50%, berarti 50 per 100. Yang bereaksi ini X, mula-mulanya 80. Ini setengah berarti kan ya. Ini coret 40. Berarti X-nya sama dengan 40. Jadi di sini yang terurai 40.
Kemudian untuk menentukan zat lain yang bereaksi atau zat lain dalam reaksi, ini tuh perbandingan koefisien dengan zat yang sudah diketahui tadi. Berarti NO ini 40 juga, karena kan koefisiennya sama dengan NOBr. Kemudian yang Br2 ini setengahnya ya, kan kalau NOBr ini 2, 40, berarti kalau Br2 ini 20, karena koefisiennya 1. Dalam kesetimbangan diperoleh tekanan parsialnya NOBr sekarang jadi 40, kemudian NO-nya 40, dan Br2-nya 20. Terakhir disubstitusi aja ke rumus Kp yang tadi. Jadi Kp ini kan sama dengan tekanan parsialnya Br2. Di sini Br2-nya 20 dikali tekanan parsial NO pangkat 2, jadi 40 kuadrat, dibagi tekanan parsial NOBr ini juga 40 pangkat koefisien ya, jadi di kuadrat di sini. Ini coret aja. Diperoleh nilai konstanta kesetimbangannya sama dengan 20. Nah, Kp dan Kc ini nggak ada satuan ya karena konstanta. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 43, ini ada diagram. Diagram di atas menunjukkan perubahan konsentrasi pada reaksi kesetimbangan A, B, dan C pada temperatur tertentu. Reaksi kesetimbangan yang terjadi adalah, kalau kita lihat diagramnya, di sini yang mula-mulanya 0 ini tuh berarti produk, karena kalau produk itu kan awalnya belum terbentuk ya. Jadi reaktannya ini tuh C dan B, karena C dan B ini punya jumlah mula-mula. Kita tuliskan dulu reaksinya, karena C dan B ini adalah reaktan, berarti dia tuh posisinya di sebelah kiri. Ini C, kemudian ditambah B, menjadi produknya, yaitu A. Kemudian mula-mulanya, ini kan mula-mulanya C itu 0,7. Kemudian mula-mulanya B ini 0,4. Mula-mulanya A 0 ya. Kemudian ini R dan S. Setelah kesetimbangan tercapai, ini jumlahnya C adalah 0,4. Kemudian jumlahnya B setelah kesetimbangan tercapai ini adalah 0,3. Dan jumlahnya A ini adalah 0,2. Untuk mengetahui koefisien dari spesies yang terlibat dalam reaksi di sini, kita bandingkan aja jumlah mol atau jumlah konsentrasi dari zat yang bereaksi. Dari jumlah zat yang bereaksi. Nah, di sini kan kalau mula-mulanya 0,7, sisanya 0,4, berarti yang bereaksi kan 0,3. Kemudian yang B ini 0,1, yang A 0,2. Jadi perbandingan jumlah konsentrasi zat pada kondisi reaksi ini kan di sini ya, 3 banding 1 banding 2. Ini adalah koefisien reaksinya. Jadi koefisien dari C ini 3, kemudian B-nya ini 1, yang A-nya 2. Jawaban yang benar adalah E. Soal keempat, soal nomor 44, gas oksigen di fluorida atau OF2 disintesis dari reaksi antara gas F2 dan gas O2 menurut reaksi berikut. 2F2 plus O2 menghasilkan 2OF2. Dalam sebuah wadah dengan volume tertentu, tekanan awal gas F2 dan O2 diketahui masing-masing 1 atm. Jika pada kesetimbangan tekanan total gas adalah 1,75 atm, maka nilai Kp reaksi tersebut adalah. Ini setipe dengan soal yang kedua tadi, karena kan di sini diketahui tekanan awal gas F2 dan O2. Jadi nanti yang di MRS itu adalah tekanannya. Kita tulis ulang aja reaksinya. 2F2 ditambah O2 menghasilkan 2OF2. Diketahui tekanan mula-mula F2 dan O2 kan 1 atm. Jadi ini 1, ini 1. Kalau yang OF2-nya ini produk belum terbentuk, jadi 0. Kemudian yang bereaksi tidak diketahui, tapi diketahui di sini pada kesetimbangan tekanan total gas adalah 1,75. Tekanan total ini adalah jumlah dari tekanan parsial masing-masing spesies. Pada kesetimbangan nilainya 1,75. Jadi ini P total dalam keterangan ini pada kesetimbangan sama dengan 1,75. Jadi 1,75 ini sama dengan tekanan parsial dari F2 ditambah tekanan parsial dari O2 ditambah tekanan parsial dari OF2. Nah, kalau kita menggunakan rumus yang ini, maksudnya
P total sama dengan jumlah dari tekanan parsial, ini nggak usah pakai koefisien. Koefisiennya nanti berpengaruh di perhitungan nilai Kp. Tapi ini tuh dalam kondisi setimbang ya. Nah, kalau dalam kondisi setimbangnya masing-masing zat tidak diketahui, kemudian yang bereaksi juga tidak diketahui, ini bisa kita misalkan salah satu jumlah zat dalam reaksi. Misalkan di sini F2 yang bereaksi itu X. Nah, jadi untuk menentukan jumlah zat lain dalam reaksi, kita bisa menggunakan F2 sebagai pembanding. Jadi O2 yang bereaksi ini kan koefisiennya 1. Artinya setengahnya F2. Kalau F2 tadi kan 2 sama dengan X. Berarti kalau O2 ini kan 1 sama dengan 0,5X atau setengah X. Kemudian yang OF2 ini koefisiennya itu sama dengan F2. Jadi jumlah zat yang bereaksi juga X. Ini semua dalam tekanan ya jumlah zatnya. Kemudian yang S untuk F2 ini 1 min X. Yang O2-nya 1 min 0,5X. Yang OF2-nya sama dengan X, karena kan kalau yang kanan ini plus ya. Nah, ini tuh sudah diketahui jumlah masing-masing tekanan parsial zat dalam kesetimbangan, jadi bisa disubstitusikan dulu ke rumus yang P total tadi untuk menentukan nilai X-nya. Jadi ini 1,75 sama dengan P-nya F2 ini 1 min X, ditambah P-nya O2 1 min 0,5X, ditambah P-nya OF2 sama dengan X. X-nya dicoret, sehingga menjadi 1,75 sama dengan 2 min 0,5X. Jadi 0,5X sama dengan 1,75. Ini pindah ruas ke kanan, jadi kan 2 dikurangi 1,75 sama dengan 0,25. Jadi X-nya sama dengan 0,25 dibagi 0,5 sama dengan 0,5. Selanjutnya menghitung nilai Kp. Jadi Kp sama dengan tekanan parsial sebelah kanan, jadi ini POF2 pangkat koefisien dibagi tekanan parsial sebelah kiri, PF2 pangkat koefisien dikali PO2 pangkat koefisien. Nah, ini semuanya yang dimasukkan ke rumus Kp ini tuh adalah kondisi zat dalam keadaan setimbang. Jadi OF2 dalam setimbang tadi X itu 0,5. Ini ditulis aja dalam bentuk pecahan, jadi biar gampang hitungnya. Ini tuh setengah, berarti kan 0,5 pangkat 2. Kemudian F2-nya 1 min X, X-nya 0,5, berarti 1 dikurangi 0,5, juga 0,5, ini berarti setengah. Kemudian yang O2 ini 1 min 0,5X, X-nya tadi 0,5, berarti kan 0,5X sama dengan 0,5 dikali 0,5 sama dengan 0,25. Terus 1 dikurangi 0,25, ini sama dengan 0,75. Atau kalau kita bikin pecahan ini sama dengan 3/4. Jadi ini 3/4. Setengah kuadrat dicoret. Jadi kan ini 1/3/4 ya. Atau sama dengan 4/3. Sehingga diperoleh nilai Kp-nya sama dengan 1,33. Jadi jawabannya adalah yang E. Selanjutnya masuk ke pembahasan soal KSP. Ini soal nomor 64. Suatu sampel batuan diketahui mengandung garam natrium, kalium, magnesium, barium, dan seng. Sampel ini dilarutkan secara sempurna ke dalam HCl pekat dan zat pengotor yang tidak larut dipisahkan melalui penyaringan. Jika ke dalam larutan hasil penyaringan ditambahkan padatan KOH secara perlahan-lahan, ion logam yang mengendap sebagai padatan hidroksida adalah. Ini sebenarnya intinya di pilihan jawabannya. Jadi untuk mengetahui yang mengendap dan yang larut, kita bisa bandingkan nilai kelarutan. Jadi yang dibandingkan itu adalah nilai kelarutan. Kelarutan ini adalah S, bukan KSP-nya ya yang dibandingkan. Tapi kalau pengionannya sama, kita bisa langsung bandingkan KSP-nya. Maksudnya gimana nanti dijelaskan kemudian. Nah, di sini sebenarnya untuk opsi A dan opsi B ini ada data nilai KSP-nya, cuman di sini kata saya nggak dapat. Jadi pakai teori aja ya, karena kelarutan logam alkali ini tuh paling besar. Na dan K ini kan logam alkali. Nah, itu kelarutannya paling besar dibanding logam-logam yang lain. Jadi, kalau dibandingkan dengan di sini ada Mg, Ba yang termasuk golongan alkali tanah dan Zn, pasti logam alkali ini yang pasti larut gitu. Karena nilai kelarutannya itu paling besar atau mudah larut. Jadi ini kita coret aja, ini pasti nggak mungkin mengendap.
Kemudian untuk mengetahui mana di antara opsi C sampai E yang mengendap, kita bandingkan nilai kelarutan kan harusnya. Tapi karena pengionannya ini sama, kita bisa langsung membandingkan nilai KSP-nya. Pengionan itu maksudnya gini, kan yang C MgOH 2 kali. MgOH 2 kali, ini kalau diionkan jadinya Mg2+, dan 2OH-. Satu ion kan 1 S ya, berarti ini S, ini 2S. Jadi nanti rumus KSP-nya itu S dikali 2S pangkat 2, kan ini ya 2S pangkat koefisien sama dengan 4S pangkat 3. Nah sama yang BaOH 2 kali ini kan kalau diionkan sama juga seperti Mg, ini BaOH 2 kali menjadi Ba2+ dan 2OH-. Karena ini S 2S berarti ini juga 4S pangkat 3. Yang ZnOH 2 kali juga sama, ini pengionannya. Ini Zn2+ plus 2OH-, ini juga 4S pangkat 3. Artinya, kalau pengionannya sama, berarti kan rumus KSP-nya sama-sama 4S pangkat 3. Dan pastinya nilai KSP itu akan sebanding dengan nilai S-nya di sini masing-masing. Artinya kalau misalkan KSP MgOH lebih besar, pasti nilai S-nya juga lebih besar dibanding yang lain. Jadi gitu aja intinya, kalau pengionannya sama, kita langsung lihat aja nilai KSP-nya, bandingkan nilai KSP-nya. Yang mudah mengendap ini artinya sukar larut. Nah, jadi kalau mudah mengendap, berarti nilai kelarutannya itu kecil. Karena ini pengionannya sama, kita nggak usah hitung S-nya, langsung aja kita bandingkan nilai KSP-nya yang terkecil, berarti itu yang paling mudah mengendap. Kalau dilihat dari pangkatnya, ini kan yang ZnOH 2 kali ya, ini paling kecil nilainya. Berarti ini nilai KSP-nya paling kecil, berarti nilai S-nya paling kecil dibanding yang MgOH 2 kali dan BaOH 2 kali. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal terakhir, soal nomor 65. Pada temperatur tertentu, KSP PbSO4 dan PbI2 berturut-turut adalah 1,6 kali 10 pangkat min 8 dan 7,1 kali 10 pangkat min 9. Ini maksudnya pada temperatur tersebut. Nah ini intinya mana yang lebih mudah larut. Kita data dulu, di sini diketahui PbSO4, ini Pb2+ dan SO4 2-. Nah ini tuh harus dihitung nilai S-nya ya, karena pengionannya beda. Yang PbSO4 ini Pb2+ plus SO4 2-, ini S dan S. Berarti KSP-nya ini kan sama dengan S kuadrat. Diketahui KSP-nya itu 1,6 kali 10 pangkat min 8. Biar gampang hitungnya, ini jadikan 16 kali 10 pangkat min 9 sama dengan S kuadrat. Berarti ini S-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4,5. Kemudian yang PbI2, ini kalau diionkan jadinya Pb2+ plus 2I-. Jadi ini S, ini 2S. KSP-nya sama dengan S dikali 2S kuadrat. Sama dengan 4S pangkat 3. Nilai KSP-nya 71 kali 10 pangkat min 10. Jadi nilai S pangkat 3 ini sama dengan 71 kali 10 pangkat min 10 per 4. Ini tuh angkanya bisa dikira-kira aja ya, jadi nggak usah dihitung pasti, nggak apa-apa. Ini kan sekitar 15 25. Ini kali 10 pangkat min 10. Anggaplah 15 ya, 15 kali 10 pangkat min 10. Berarti nilai S-nya, lanjut ke sini. Nilai S-nya sama dengan akar pangkat 3 dari 15 kali 10 pangkat min 10. Akar pangkat 3 dari 15 ini yang mendekati aja, kita kira-kira 2 itu 2 pangkat 3 8 ya, berarti sekitar 2 komaan lah, anggaplah 2,5 di sini. Kali 10 pangkat min 3, nah, kita bandingkan kemudian. Di sini nilai kelarutan dari PbI2 ini adalah 2,5 kali 10 pangkat min 3,5, dilihat pangkatnya aja. Kemudian yang dari PbSO4 ini 4 kali 10 pangkat min 4,5. Nah, berarti kan kelarutan yang lebih kecil itu kelarutannya PbSO4. Artinya PbSO4 ini sukar larut atau lebih mudah mengendap dibanding yang PbI2.
Nah, kalau pengionannya beda, kita nggak bisa bandingkan ke SP-nya, jadi harus dihitung S-nya. Dan menghitung S-nya tuh dikira-kira aja sih angkanya, nggak usah dihitung secara pasti juga nggak apa-apa. Yang opsi A, PbSO4 lebih mudah larut, ini jelas salah. Yang opsi E, kelarutan PbI2 lebih besar daripada PbSO4. Nah, ini yang benar ya, sesuai dengan perbandingan nilai S-nya tadi. Jawabannya adalah E. Yang C ini sebenarnya setipe ya dengan pilihan jawaban yang di A tadi, ini salah. Yang B, diperlukan lebih banyak SO4 daripada I untuk mengendapkan PB. Salah, karena kan yang lebih mudah mengendap itu PbSO4. Artinya, hanya diperlukan sedikit SO4 untuk mengendapkan PB. Yang PbI2 tadi itu lebih sukar mengendap, jadi butuh I yang lebih banyak untuk mengendapkan si PB-nya. Ini juga salah. Oke, jadi jawaban soal nomor 65 adalah yang E.